tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami. Yuk, ikuti saya. Nah, sahabat Gontai, inilah sumur maut strategis Angkatan Darat pada saat itu, yakni Mayor Jenderal Soeharto, di mana pasukan resimen para komando saat itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Ini adalah serambi penyiksaan rumah dari Bambang Haryono yang Destinasi wisata sejarah yang wajib kunjung agar kita tahu cara mencintai Indonesia. kendaraan dinas Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Sedangkan ini adalah kendaraan dinas dari Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, saat itu Mayor Jenderal TNI Soeharto, pasukan Cakra Birawa. Noda darahnya ada proyektil. Sahabat Gontai semua, jumpa lagi dengan Real Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ke sebuah destinasi wisata sejarah yang wajib kunjung agar kita tahu cara mencintai Indonesia. Teman-teman dan sahabat Gontai semua, pasti ada yang sudah tahu apakah tempat ini. Ya, tempat ini adalah sebuah destinasi wisata sejarah Lubang Buaya, tempat di mana saat itu 7 pahlawan revolusi yang diculik, kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur maut yang dikenal dengan nama Lubang Buaya. Lubang Buaya ini terletak di Kecamatan Cipayung di Kota Administratif Jakarta Timur. Nah, sahabat Gontai semua, apa saja yang ada di dalam kompleks ini? Yuk, ikuti saya. Nah, sahabat Gontai, inilah sumur maut, tempat 7 pahlawan revolusi ditemukan di dalamnya setelah dilakukan operasi pencarian yang dilakukan oleh pasukan resimen para komando Angkatan Darat yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada saat itu, yakni Mayor Jenderal Soeharto, di mana pasukan resimen para komando saat itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Ini adalah serambi penyiksaan rumah dari Bambang Haryono yang digunakan pemberontak G30 SPKI untuk menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tandean sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Bambang Haryono seorang simpatisan PKI, dan rumah ini dulu digunakan sebagai sekolah rakyat atau sekolah dasar kalau sekarang ini. Dan Bambang Haryono ini adalah seorang simpatisan PKI, jadi rumah ini diserahkan kepada pasukan PKI. Sahabat Gontai semua, rumah yang sedang kita review, kita masuki ini adalah rumah seorang warga desa Lubang Buaya bernama Sueb yang digunakan sebagai pos komando dan rapat-rapat persiapan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dari pasukan Cakra Birawa untuk mempersiapkan rencana penculikan para 7 jenderal. Nah, di rumah ini semua alat-alat yang ada di dalam rumah masih dipertahankan keasliannya, seperti lemari, balai atau tempat tidur, kursi, meja, kemudian ada juga mesin jahit dan berbagai peralatan dapur lainnya yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Daerah Lubang Buaya ini dahulunya merupakan perkebunan karet rakyat yang digunakan sebagai pos komando oleh pemberontak Gerakan 30 September untuk melancarkan pemberontakan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati, mengenang dan mempelajari nilai-nilai kejuangan para pahlawan revolusi, daerah ini
sekarang telah dibangun sebuah monumen yang dinamakan dengan Monumen Pancasila Sakti. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Ada 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama telah gugur dalam pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan 30 September ini. Dalam diorama ini dijelaskan perkembangan organisasi komunisme di Indonesia sampai dengan peristiwa pengkhianatan gerakan 30 September tahun 1965 yang kita kenal dengan nama Gestapo atau Gerakan 30 September. Di dalam diorama ini digambarkan secara utuh dari awal berdirinya dan hidupnya organisasi dan paham komunisme sampai dengan peristiwa pemberontakan tanggal 30 September 1965. 7 pahlawan revolusi. Yang pertama Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tandean. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Sahabat Gontai semua, selanjutnya kita akan menuju ke Museum Pengkhianatan PKI dan Museum Paseban yang berisi tentang pakaian dan barang-barang yang melekat pada korban pada saat dilakukan penculikan. Sahabat Gontai semua, ini adalah kendaraan dinas Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Sedangkan ini adalah kendaraan dinas dari Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Saat itu Mayor Jenderal TNI Soeharto. Jadi 2 kendaraan dinas ini adalah kendaraan yang sangat bersejarah sekali dalam rangkaian peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Nah, sahabat Gontai, masih panjang nih perjalanan kita. Kita selanjutnya menuju ke Museum Pengkhianatan PKI yang berisi diorama sejarah PKI di Indonesia, dan nanti kita akan lanjut ke Museum Paseban yang berisi tentang barang-barang peninggalan daripada korban-korban penculikan G30 SPKI. Yuk, ikuti saya. Dalam Museum Pengkhianatan PKI ini berisi diorama sejarah hidupnya, berdirinya paham komunis di Indonesia sampai dengan terjadinya peristiwa pengkhianatan terhadap Pancasila dalam pemberontakan gerakan 30 September. Jadi sahabat Gontai semua, saat ini kita berada di Museum Pengkhianatan Komunis Indonesia. Ini dioramanya. Jadi sahabat Gontai, kesan pertama saya masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PKI ini adalah lembab dan senyap. Jadi tak kurang dari 42 etalase dari setiap peristiwa atau kejadian yang dituangkan di dalam diorama berukuran 2 kali 2 meter ini. Dengan suasana yang sedikit lembab dan senyap tadi, dipadu dengan pewarnaan yang sedikit seperti buram, saya merasakan agak sedikit ada suasana kengerian dalam melihat setiap peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam diorama pada etalase-etalase yang bersifat 3 dimensi ini. Jadi untuk sahabat Gontai semua, apa yang ditampilkan dalam diorama ini sangat luar biasa sekali, menceritakan kisah dan sejarah paham atau organisasi komunis di Indonesia, mulai dari yang kecil bagaimana menyusup dalam sebuah organisasi massa
seperti Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, dan lain sebagainya. Jadi untuk sahabat Gontai semua, khususnya anak-anak muda nih, anak-anak sekolah nih, museum ini wajib kunjung untuk kita mengetahui sejarah Indonesia, sejarah kelam tentang pengkhianatan komunis Indonesia terhadap Pancasila. Suasana kengerian, kepedihan dan kesedihan akan semakin terasa. Saya merasakan betapa ngeri, betapa sedihnya saya melihat diorama yang menceritakan tentang bagaimana peristiwa penculikan yang terjadi terhadap 7 jenderal pahlawan revolusi kita, bagaimana proses penculikan berlangsung di rumah-rumah para pahlawan revolusi, yang ada yang ditembak langsung di depan rumahnya, ada yang ditembak lagi berdoa, dan ada yang dibawa hidup ke daerah Lubang Buaya, kemudian dilakukan penyiksaan dan dikubur atau dibenamkan di dalam sumur maut tadi. Ayo sahabat Gontai, selanjutnya kita menuju ke Museum Paseban. Nah, di Museum Paseban ini terlihat disimpan barang-barang dari para korban, baik itu barang-barang pribadi maupun barang-barang yang digunakan saat terjadinya penculikan yang dilakukan oleh pasukan Cakrawirawa. Sahabat Gontai semua, jujur saya agak bergidik nih berada di lokasi Museum Paseban ini, karena saya melihat secara langsung, secara visual barang-barang yang digunakan oleh para pahlawan revolusi kita, seperti antara lain baju yang digunakan masih ada bekas noda darahnya, ada proyektil peluru atau pecahan proyektil peluru yang ditembakkan kepada korban G30 SPKI ini. Juga ada barang-barang pribadi seperti ini, ada raket tenis ya dari Jenderal A.H. Nasution. Nah, Jenderal A.H. Nasution ini adalah satu-satunya jenderal yang selamat dari upaya penculikan komunis dengan cara beliau memanjat pagar tadi ya. Nah, ini ada seorang opsir polisi nih, opsir polisi yang sedang patroli. Ini pakaian yang digunakannya pada saat itu. Nah, ini juga ada barang-barang seperti mistik golop ya, golop dari Jenderal Ayani. Ini ada senjata nih, ada senjata Mauser, ada sepeda ontel juga nih sahabat Gontai. Ini kepunyaan dari polisi, opsir polisi Sukitman ya, saksi mata yang hidup pada saat terjadinya proses penculikan. Jadi berbagai baju juga, ada tanda jasa, ada kunci mobil ya, ini kunci mobil ya zaman dulu nih ya, apa namanya, kayak kunci Inggris ini kali ya. Nah, kemudian ada surat penghargaan dari negara, ada baju PDH, ada baju PDUB namanya itu kalau di angkatan. Nah, ini baju yang salah satu korban yang masih berlumuran darah dan masih dipertahankan, disimpan di Museum Paseban ini. Ini ada tongkat komando milik tentara. Nah, ini baju Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Nah, ini foto Ahmad Yani, gagah ya. Nah, sahabat Gontai, beliau adalah Menteri Panglima Angkatan Darat pada saat itu, pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, dan korban-korban lainnya ada S. Parman, Mayor Jenderal S. Parman, ada Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ini tanda jasa. Nah, itu ada salah satu. Nah, ini radio zaman dulu nih. Nah, ini foto Brigjen DI Panjaitan. Nah, ini pakaian juga nih, ini topi dari Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan yang dipakai. Dia dibunuh pada saat dia sedang berdoa ya. Nah, ini foto dari Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Jadi sahabat Gontai semua, kita berkunjung ke lokasi Lubang Buaya ini, kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang kesejarahan
Nah, di akhir di ujung museum atau pintu keluarnya kita akan dilihatkan nih satu panser nih. Panser ini digunakan oleh batalion kavaleri dari jajaran Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad untuk membantu operasi penumpasan pengkhianatan PKI pada saat tahun 1965. Pada saat itu Pangkostratnya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Nah, teman-teman dan sahabat konten semua, demikian review saya virtual tour kita di lokasi daerah Lubang Buaya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam Gontai.